Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu. Masih semangat setelah kita upacara? Masih. Iya, masih semangat. Ya sudah sarapan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Sudah, Bu. Sudah. Semalam istirahat cukup? Tidak ada yang begadang ya tadi malam? Tidak. Iya, jadi harus sarapan dulu, harus banyak-banyak istirahat ya biar sampai di sekolah kita tidak mengantuk dan bisa konsentrasi dalam belajar ya. Ya, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa. Ketua kelas silakan memimpin doa. Mari teman-teman kita baca doa dimulai. Ya, sekarang silakan Milena untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Marilah teman-teman kita berdiri di tempat Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Yang lain absen dulu ya sekarang. Aljumita Fadia, Awan Stanek
ya? Sudah berapa hari masuk sakit, nak? Sudah 3 hari. Kalau sudah 3 hari, hari ini nanti pulang sekolah kita akan menunggu di rumah ya. Tanya kepada kalian, materi apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang bisa atau mengingat materi apa yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya? Coba silakan Aziza. Pertemuan kita kemarin tentang pengertian cerita fantasi dan unsur-unsur intrinsik cerita fantasi, Bu. Iya, jadi pertemuan kita minggu yang lalu itu materinya pengertian cerita fantasi dan unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Silakan Milena. Cerita fantasi adalah cerita imajinasi yang tidak ada di dunia nyata, Bu. Iya, cerita fantasi itu adalah cerita imajinasi yang tidak ada di dunia nyata. Bagus, Meliana. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja unsur intrinsik cerita fantasi? Ya, silakan Regi. Ada tema, tokoh, dan tokoh. Iya, unsurnya ada tema, ada tokoh, ada penokohan. Selanjutnya apa lagi unsur intrinsik cerita fantasi, anak-anak? Ya, silakan Olga. Ada alur kata dan sudut pandang. Iya, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca secara tepat, ya. Nah, sekarang kita memasuki materi kita yaitu struktur dan ciri kebahasaan. Nah, sebelumnya pada pertemuan minggu yang lalu itu sudah menyuruh kalian untuk membaca materi kita pada hari ini ya. Sekarang siapa yang bisa atau yang mengetahui apa saja struktur dari cerita fantasi? Coba Zuri. Strukturnya Bu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Iya, strukturnya ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sekarang siapa yang sudah membaca apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Saya dulu. Ayo, siapa? Ya, Aljo. Orientasi itu adalah bagian awal cerita yang ditandai adanya tokoh dan latar, Bu. Iya, orientasi itu adalah awal cerita yang ditandai dengan adanya tokoh dan latar. Bagus, Aljum ya. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan komplikasi? Saya, Bu. Coba Bunda. Komplikasi adalah permasalahan yang ada di cerita. Iya, komplikasi adalah permasalahan yang ada di dalam cerita. Cerita fantasi itu ada berapa anak-anak? Iya, coba Aziza. Ada 6, Bu. Iya, ada 6 ciri kebahasaan struktur cerita fantasi. Nah, sekarang yang bisa menyebutkan ke-6 ciri kebahasaan cerita fantasi siapa? Ayo coba, Awang. 1. Penggunaan kata benda barang. 2. Benda seperti latar, tempat, waktu, dan suasana. Iya. Utama. Iya, benar ya. Jadi ciri kebahasaannya ada kata ganti nama orang. Yang kedua ada pendeskripsian latar, tempat, waktu, dan suasana. Nah, selanjutnya siapa yang bisa melanjutkan apa saja ciri kebahasaan dari cerita fantasi? Iya, coba Milena. 3. Pengertian. 4. Kata sama urutan atau waktu. 5. Ungkapan dan terjadi. Berdiri. Biar semangat, udah Bapak Ibu kita bermain tepuk semangat ya. Iya, perhatikan Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Semangat.
Sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian karena kalian sudah mengamati video tadi. Bagian awal di dalam cerita tadi disebut apa anak-anak? Iya? Zuri? Iya, di bagian awal tadi disebut bagian orientasi karena memperkenalkan tokohnya. Nah, selanjutnya di bagian tengah tadi itu disebut apa di bagian video tadi anak-anak? Ya, Aljum? Iya, komplikasi karena menunjukkan adanya permasalahan. Sekarang yang bagian akhir itu disebut apa anak-anak? Ya, apa? Iya, bagian latar dan waktunya. Siapa yang bisa menyebutkan bagian latar dan waktunya? Iya, silakan Meliana. Iya, latar tempatnya di padang rumput pagi yang cerah, bagus. Nah, dialog, siapa yang menyebutkan bagian dialog yang ada di dalam video tadi? Dialognya, ya Aziza? Ada dialog apa di dalam video tadi? Ada dialog Tuan tolong aku. Iya, ada. Salah satunya adalah dialog Tuan, tolonglah aku. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya bagian-bagian struktur dan ciri kebahasaannya. Sekarang dengarkan penjelasan dari ibu ya. Jadi struktur dari cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga resolusi. Nah, sekarang ibu akan jelaskan apa itu orientasi. Orientasi itu adalah berisi pengenalan tokoh, latar, dan konflik, dan biasanya terletak di awal paragraf cerita. Ya, itu adalah orientasinya. Jadi orientasi itu pengenalan tokohnya, ada latarnya, dan selalu berada di paragraf awal. Ya, contohnya, nah ini. Pagi itu, Sinta sedang malas-malasnya untuk bangun dan bersiap ke sekolah karena semalam pekerjaan rumahnya baru ia selesaikan sekitar pukul 11 malam. Ia baru mampu membuka sebelah mata dan mengintip jam weker. Ini adalah contoh orientasi. Di sini dicontohnya ada latar apanya, anak-anak? Ada Sinta. Iya, ada Sinta. Dari 2 tahun ini. Setelah merenungkan masa lalunya, Nina terpaksa menahan bersin. Saat ia bersin, butiran percikan cahaya keemasan keluar dari hembusan mulutnya. Nina kaget melihatnya dan semakin terkejut melihat topi yang dikelilingi percikan cahaya itu kini melayang di hadapannya. Nah, ini adalah contoh permasalahannya, ya, contoh permasalahan yang dihadapi oleh Nina. Dan yang terakhir strukturnya ada resolusi, ya. Jadi resolusi ini adalah bagian penyelesaian konflik suatu masalah yang ada di dalam cerita, ya. Jadi kalau bagian penyelesaian itu dinamakan resolusi, ya anak-anak. Ya. Jadi kata-ganti tokoh atau kata-ganti orang, ada orang pertama, ada orang kedua, dan ada orang ketiga. Orang pertama itu ada saya, aku, niadaku, jamaknya kami, kita. Sedangkan kalau orang kedua itu ada kamu, ada anda, ada kau, jamaknya kalian, sekalian. Sedangkan orang ketiga, apa waktunya? Kenapa pada bagian kata apa, anak? Tengah malam. Iya, pada bagian tengah malam. Selanjutnya ada ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu makna kias. Jadi contohnya, kalian itu berhidung mancung dengan hidung yang menjulang, ia menyentuh sekeliling. Jadi ini adalah contoh dari makna kias, ya, makna yang tidak sebenarnya. Selanjutnya ada yang keempat, kata sambung beranda urutan waktu. Biasanya bisa ditandai dengan kata setelah, bisa ditandai dengan kata 2 tahun, dan biasa bisa ditandai dengan kata akhirnya. Di tiap kelompok ada 3 orang, ya, karena kita mempelajari struktur. Jadi ada orientasi kelompok 1, kelompok 2 ada komplikasi, dan kelompok 3 ada resolusi. Pokoknya ibu yang bagi, ya. Kelompok orientasi,
Ini juga ada teks ya yang berjudul Berlian 3 Warna untuk kalian analisis struktur dan ciri kebahasaannya. Silakan kalian baca bersama-sama, kalian amati dengan seksama bagian-bagian struktur dan ciri kebahasaannya. Nanti setelah kalian baca dan kalian temukan bagian struktur dan ciri kebahasaannya, silakan hasil guntingannya nanti ditempel di kertas notebook yang telah ibu sediakan. Ini kelompok orientasi, kelompok komplikasi, dan kelompok resolusi. Ini ada gunting dan lem ya. Nanti kalian gunting. Setelah kalian menemukan bagian-bagian struktur dan ciri kebahasaannya, kalian gunting. Nah, kalian gunting karena itu sebagai penjelasan yang mana kalian sebut struktur dan ciri kebahasaannya. Setelah itu kalian tempel di kertas karton tadi yang telah ibu bagikan. Ada kesulitan komplementasi? Tidak ada, sudah ketemu semua ya, tinggal digunting ya. Iya. Guntingnya kelompok orientasi dulu nak, kelompok orientasi dulu nak. Kelompok komplikasi dengan resolusi silakan duduk dulu. Silakan kelompok resolusi untuk menempelkan hasil kerja kelompoknya di bawah ya nak ya. Agak samping dan sebelah. Iya. Ya nggak apa-apa. Jangan ditutup itu nak. Bawakan lagi nak. Bawakan lagi. Bagian orientasi ini terdapat pada paragraf 1 dan 2, yaitu ketika Anita menemukan boneka berwarna ungu, biru, kuning di kamar ibunya. Ia memanggil 2 orang temannya karena menurut ibunya, jika ada 3 orang sahabat menyukai warna itu, mereka akan mendapat petualangan indah. Ciri kebahasaan terdapat dengan memperoleh. Nah, kepada kalian silakan kalian ambil 1 lembar, kalian tulis gambar yang cocok atau sesuai untuk kelompok orientasi. Silakan. Nah, kalau sudah ditempelkan, silakan ditempelkan. Silakan kelompok komunikasi ditempelkan kepada hasil kerja orientasi. Silakan.
paragraf 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan resolusinya terdapat pada paragraf 7. Iya, jadi kesimpulannya struktur yang terdapat pada cerita fantasi berlian 3 warna itu, bagian orientasinya terdapat pada paragraf 1 dan 2. Sedangkan bagian komunikasinya terdapat pada paragraf 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan bagian resolusinya terdapat pada paragraf 7 ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan ciri kebahasaannya yang terdapat pada cerita fantasi berlian 3 warna? Ya, coba Aziza. Kesimpulan dari analisis ciri kebangsaan cerita fantasi berlian 3 warna yang dibacakan oleh kandungan kelompok Amerika, Jepang, dan Amerika. Latar dengan kamar, latar seorang bersenang-senang. Makna dia serasa di langit. Kata sama merupakan waktu ada kata dia. Merupakan tertutup pada kata wow. Selanjutnya kelompok resolusi semuanya ada 3, sedihnya juga ada 3. Nah, dari hasil ya gambar yang tadi diberikan oleh teman-teman kalian, jadi kelompok yang paling terbaik ya, semuanya terbaik, tapi ini paling terbaik adalah kelompok komplikasi. Tepuk tangan untuk kelompok komplikasi. Dan kelompok terbaik kedua itu ada pada kelompok orientasi. Dan kelompok terbaik juga itu pada kelompok resolusi. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kelompok komplikasi bisa dijadikan contoh bagaimana cara menemukan dan cara memaparkan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Tetapi anak-anak ibu memang semuanya yang terhebat. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu ingin bertanya kepada kalian, kesulitan apa yang kalian alami pada saat kalian menganalisis struktur dan ciri kebahasaan pada teks cerita fantasi tadi, nak? Tidak ada kesulitan, yang sudah paham semuanya. Jadi bagaimana perasaan kalian pada saat mengikuti pelajaran pada hari ini, pada saat kita menganalisis struktur dan ciri kebahasaannya, nak? Iya, kalian semua bersemangat, senang, bergembira, dan bahagia. Nah, karena waktu kita sudah habis ya, sudah waktunya istirahat. Minggu depan kita ada materi selanjutnya yaitu menulis teks cerita fantasi. Jadi kalian di rumah jangan lupa untuk membaca langkah-langkah bagaimana cara menulis teks cerita fantasi ya. Karena waktu kita sudah habis, mungkin Ibu akhiri saja.